Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafatun Fitriani, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran, macam-macam evaluasi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dan bentuk tes. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Nah, evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Macam-macam evaluasi pembelajaran ini terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama ada prates dan postes. Kegiatan prates dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Nah, tujuannya ialah untuk mengidentifikasi syarat pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Evaluasi seperti ini berlangsung singkat dan sering tidak memerlukan instrumen tertulis. Sedangkan post-test adalah kebalikan dari prates. Post-test adalah kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap akan mengakhiri pelajaran guna untuk meninjau kembali sejauh mana peserta didik menguasai atau menangkap pelajaran yang baru saja disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu ada evaluasi prasyarat. Evaluasi ini sangat mirip dengan prates. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasar materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum siswa itu kuasai. Nah, instrumen ini dititik beratkan pada bahasa tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Yang keempat yaitu ada evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada saat akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik tadi. Yang kelima ada evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif kurang lebih sama dengan ulangan umum atau UAS yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa tersebut ke kelas yang lebih tinggi. Yang keenam ada UAN. UAN atau Ujian Akhir Nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. UAN ini dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada UNBK. UNBK atau Ujian Nasional Basis Komputer. Pada prinsipnya sama dengan UAN, namun dalam pelaksanaan ujiannya dilakukan menggunakan perangkat komputer dan terhubung langsung pada dinas pendidikan atau lembaga tertentu. Nah, poin ketiga yaitu ada bentuk-bentuk tes hasil belajar. Bentuk tes hasil belajar dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu ada tes subjektif dan tes objektif. Yang pertama yaitu tes subjektif. Pada umumnya tes subjektif ini berbentuk uraian dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tes bentuk pertanyaan atau perintah yang menginginkan jawaban berupa paparan kalimat panjang atau uraian. Yang kedua, bentuk pertanyaan atau perintah tersebut menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu jumlah soalnya terbatas, berkisar antara 5-10 butir soal. Adapun kelebihan-kelebihan daripada tes subjektif ini ialah yang pertama yaitu mudah disusun. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan untuk menebak-nebak atau untung-untungan. Yang ketiga itu mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan menyusun dalam kalimat yang bagus. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat dengan kalimat. Dan kelemahan-kelemahan dari tes subjektif ini yang pertama yaitu ialah kadar validasi dan reliabilitasnya rendah. Yang kedua, kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pelajaran. Selanjutnya itu cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Selanjutnya pemeriksaannya lebih sulit dan waktu pemeriksaannya lebih lama. Kemudian tes objektif. Tes objektif ini dikenal juga dengan tes jawaban pendek seperti ya dan tidak. Adapun kelebihan-kelebihan daripada tes objektif ini adalah lebih banyak segi positifnya, seperti representatif, mewakili isi dan luas bahan. Kemudian lebih cepat dan mudah memeriksanya. Kemudian pemeriksaannya dapat diserahkan ke pihak lain dan tidak ada unsur subjektif di dalamnya. Adapun kekurangan daripada tes objektif ini adalah yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai. Kemudian yang kedua, banyak kesempatan untuk main tebak-tebakan. Jadi bentuk-bentuk tes objektif ini ada bentuk tes benar dan salah, yaitu pertanyaan dalam Maman tahun 2017-79 sampai 88. Tes objektif dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada tes benar salah atau true false test. Tes ini bentuknya adalah kalimat atau pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Tes ini juga dikenal dengan istilah ya tidak. Yang kedua yaitu ada tes menjodohkan atau matching test. Matching test ini adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang alternatif jawabannya telah disediakan dengan cara menjodohkan atau memasangkan atau mencocokkan dengan yang paling benar atau sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga itu ada tes isian atau fill-in test. Tes ini berbentuk soal cerita atau karangan. Kata-kata penting dalam cerita atau karangan dikosongkan untuk diisi sebagai jawaban. Yang keempat ada tes campuran atau completion test. Pada bentuk tes ini, siswa melengkapi atau menyempurnakan bagian-bagian yang dikosongkan dengan soal yang bukan satu kesatuan dari cerita tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pilihan ganda atau multiple choice test, yaitu butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang alternatif jawabannya telah disediakan. Pilihan ganda memiliki 9 model atau bentuk. Yang pertama ada model melengkapi 5 pilihan. Yang kedua ada model asosiasi dengan 4 atau 5 pilihan. Yang ketiga yaitu model melengkapi berganda. Yang keempat yaitu model analisis hubungan antar hal. Yang kelima ada model analisis kasus. Yang keenam ada model hal kecuali. Yang ketujuh ada model hubungan dinamik. Dan yang kedelapan yaitu yang terakhir ada model hubungan kuantitatif.